Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku tercinta kelas 7 SMP Negeri Jumo, Kabupaten Temanggung. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam terkait dengan iman kepada Allah. Pada bab iman kepada Allah, di sini kita akan mempelajari bagaimana memahami makna beriman kepada Allah. Dasar pemahaman iman kepada Allah, Allah sudah menyampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pada Quran surat An-Nisa ayat 136 ini sudah mencakup yang namanya rukun iman. Sudah hafalkan rukun iman? Ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, yang paling utama yang pas kita pelajari hari ini adalah iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin adanya Allah. Makna dari iman itu sendiri, yang pertama, iman secara bahasa artinya adalah percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Kemudian arti yang kedua, iman secara istilah, yaitu artinya percaya sepenuh hati baik secara lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Meyakini dalam hati, secara lisan kita ucapkan dengan lafal syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan, salah satunya adalah dengan sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini adalah pondasi amalan-amalan kita. Perhatikan gambar-gambar tersebut, kita amati bahwa itu adalah foto pasca kejadian bencana alam tsunami yang terjadi di Banda Aceh beberapa tahun yang lalu. Kemudian coba kalian bisa amati, ada foto-foto yang juga pernah kalian lihat di televisi. Di langit ada lafal Allah, awan yang membentuk lafal Allah. Kemudian ada ranting pohon yang membentuk lafal Allah juga. Kemudian ada hewan, ini adalah hewan kucing, yang mana bulunya tertulis lafal Allah. Pasti kalian tentunya bertanya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena hal itu tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak Allah. Coba kalian perhatikan dalam Quran surat Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah itu adalah Maha Satu, Al-Wahid. Yang kedua, Allah adalah tempat meminta. Kita tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali pada Allah. Yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diberanakkan. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, dari hal itu coba setelah kalian amati gambar-gambar yang Ibu sampaikan tadi, silahkan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iman kepada Allah. Tulis di kolom komentar YouTube pembelajaran ini, dilengkapi dengan nama dan kelas kalian. Banyak hal, ada hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita. Di antaranya adalah yang pertama, mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3, yakni sifat wajib Allah, sifat yang harus ada pada Allah, sifat mustahil Allah, sifat yang tidak ada pada Allah, dan sifat jaiz Allah, yaitu Allah boleh melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua adalah memahami Al-Quran, lafal dan maknanya. Dengan Al-Quran kita akan menambah keimanan kita, yakin bahwa Allah yang menciptakan semua yang ada di langit, bumi, dan seisinya. Yang ketiga adalah mengenal nama-nama Allah atau yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas Asmaul Husna dan menghafal bersama. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, beriman kepada Allah adalah dasar akidah kita sebagai umat Islam. Jadi jangan hanya kita lafalkan secara lisan, tetapi harus kita buktikan dengan perbuatan, agar kita menjadi umat muslim yang kafah, yang sempurna dalam keimanan. Nah, pertemuan kali ini kita akhiri dengan penugasan. Silahkan kalian tulis ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Apa saja hikmah beriman kepada Allah. Tulis dan hafalkan Quran Surat An-Nisa ayat 136. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.